panggilan untuk hidup jujur. Refleksi pagi 1247. Apa yang terjadi bila orang yang jujur berhasil mendapatkan kesuksesan? Amsal 11 ayat 10 menunjukkannya. Kota semarak jika orang jujur mendapat rejeki. Rakyat bersorak-sorai jika orang jahat mati. Saudara-saudara, kejujuran yang ditunjukkan dalam kehidupan yang berintegritas merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah masyarakat yang majemuk. Tanpa melihat berbagai perbedaan yang ada, apakah itu perbedaan suku, ras, agama, ataupun pandangan politik, orang jujur ini akan mengupayakan kebaikan bagi semua orang. Kontribusi konstruktifnya itu akan membawa kebaikan dan kesejahteraan yang besar bagi semua orang. Tidak demikian dengan orang jahat yang mencari kepentingan diri sendiri saja. Kehadirannya tidaklah diinginkan karena ia hanya membawa kehancuran bagi masyarakat. Saudara-saudara, dalam sebuah masyarakat, kehadiran pemimpin publik yang jujur sangatlah diharapkan. Di dalam kehidupannya yang berintegritas itu, ia akan selalu berupaya untuk mendahulukan kepentingan orang banyak di atas kepentingan dirinya sendiri. Pemimpin publik seperti ini akan mendedikasikan hidupnya bagi kepentingan rakyat, dan ia akan bergembira melihat rakyat yang dipimpinnya itu sejahtera lahir batin. Ia pasti akan bersedih bila rakyatnya menderita. Ia akan berjuang dengan segala daya dan kinerjanya untuk memikirkan hal-hal yang baik bagi rakyat, sehingga rakyat akan sungguh bergembira akan segala kiprah dan karyanya. Hanya saja, mengapa pemimpin publik seperti ini langka? Bukankah ini seharusnya menjadi tantangan bagi kita semua? Bagaimana jawab kita sebagai orang percaya? Menjadi pemimpin publik yang jujur. Refleksi pagi 1248. Apa yang membedakan antara perkataan pemimpin publik yang jujur dan perkataan pemimpin publik yang fasik dan jahat? Mari simak ungkapan Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Saudara-saudara, sebuah wilayah, baik itu suatu kota, suatu provinsi, bahkan suatu negara, akan menjadi maju dan berkembang pesat bila pemimpinnya berkarakter jujur. Pemimpin seperti ini hanya akan memikirkan kemajuan dari daerah atau negaranya. Perkataan-perkataannya akan selalu konstruktif, tidak munafik, dan mendatangkan berkat bagi kemajuan bersama. Ia tentu akan membenci kejahatan, dan ia akan selalu setia untuk bertindak secara adil dan benar untuk kepentingan rakyatnya. Pemimpin seperti ini pasti menjadi berkat bagi semua. Saudara-saudara, menjadi seorang pemimpin publik dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia memang suatu hal yang tidak mudah. Seperti yang dinasihatkan Amsal, kejujuran dan integritas kehidupan seorang pemimpin publik adalah modal utama dalam memajukan suatu daerah atau suatu negara. Tanpa adanya modal dasar kejujuran dalam ketulusan hati, maka kejahatan, kemunafikan, dan penyelewengan dalam berbagai bentuk akan mudah merajalela dan merusak masyarakat. Oleh sebab itu, wahai orang Kristen yang berkiprah di ruang publik, marilah kita belajar untuk hidup dalam kejujuran. Memanglah pasti ada banyak tantangan, tetapi di dalam kehidupan yang jujur, tulus dan berintegritas,
Tuhan pasti akan menganugerahkan hikmat-Nya serta menyertai kita senantiasa. Mari belajar jujur. Tidak menghina orang lain. Refleksi pagi 1249. Apa pandangan Amsal tentang orang yang suka menghina orang lain? Ini seruan dari Amsal 11 ayat 12. Menghina orang lain adalah perbuatan yang dungu. Orang yang berbudi tidak akan mengatakan sesuatu pun. Saudara-saudara, secara tegas Amsal mengajarkan bahwa tindakan penghinaan terhadap orang lain, apapun bentuknya, adalah sebuah perbuatan yang dungu atau bodoh yang tentu saja tindakan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Karena semua manusia diciptakan dan dikasihi Tuhan, maka semua manusia berharga di mata Tuhan. Orang yang suka menghina sesama tentu saja melakukan tindakan yang bodoh di mata Tuhan. Sebagai orang percaya, Amsal mengajarkan kita untuk berakal budi dan lebih baik tidak mengatakan suatu apapun daripada kita berbicara dan malah menghina sesama. Saudara-saudara, menghina orang lain memang adalah tindakan bodoh yang harus dihindari. Dalam menyikapi tindakan yang kita anggap bodoh dari orang lain, janganlah kita malah bertindak bodoh pula dengan menghina orang tersebut. Lebih baik kita belajar untuk menguasai diri dengan apa yang kita katakan dan tuliskan. Lebih baik kita berdiam diri dan tidak mengungkapkan suatu apapun daripada kita mengungkapkan sesuatu yang malah kemudian menghina orang lain, apalagi kalau kita mengungkapkannya dalam kemarahan. Tentu akan lebih baik bila kita bisa belajar menghargai orang lain secara jujur dan tulus dalam segala ungkapan diri kita. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama belajar menjaga segala bentuk ungkapan hati kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Menghindari gosip. Refleksi pagi 1250. Bagaimana ciri dari penyebar kabar angin atau gosip? Mari lihat Amsal 11 ayat 13. Penyebar kabar angin tak dapat memegang rahasia, tapi orang yang dapat dipercaya bisa merahasiakan perkara. Saudara-saudara, seorang penyebar gosip adalah seorang yang tidak dapat dipercayai untuk memegang rahasia. Ia suka membuat kabar-kabar sensasional terlepas dari apakah hal itu benar atau tidak. Ia akan berbuat sesuka hatinya tanpa memberi perhatian terhadap perasaan orang lain. Ia tidak peduli untuk menjaga reputasi orang lain. Penyebar gosip seperti ini tentulah tidak benar di mata Tuhan. Seorang yang takut akan Tuhan pastilah seorang yang dapat dipercaya untuk merahasiakan perkara. Dalam kasihnya kepada sesama, ia akan berupaya untuk berkata benar dan tidak sedang mencemooh orang. Saudara-saudara, menyebar gosip atau menyebar hoaks adalah tindakan yang tidak benar di mata Tuhan dan haruslah dihindari oleh setiap orang percaya. Tidak hanya karena yang disampaikan itu memang kebohongan, tetapi terlebih lagi, kebohongan itu pasti akan melukai hati, merusak persahabatan, menodai reputasi orang lain, bahkan menghancurkan relasi baik dalam masyarakat. Ini seharusnya dihindari oleh setiap orang percaya. Oleh sebab itu,
marilah kita belajar berkata-kata benar dan menjadi orang yang dapat dipercaya. Jauhkanlah segala kebohongan dalam diri kita, baik dalam segala perkataan, keputusan, maupun dalam segala perbuatan kita. Di dalam kekuatan Roh Tuhan, kita pasti akan dimampukan untuk terus berkata benar. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui segala bentuk ungkapan hati kita.